Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di seri terakhir daripada apa yang sudah kita dengar minggu-minggu yang lalu mengenai seri mengenai keuangan ya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati kita dan menyertai hidup saya dan saudara sampai pada hari ini. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Trusting God for Tomorrow. Mempercayai Tuhan untuk hari esok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan di mata uang Amerika Serikat, itu ada tertulis pernyataan iman mereka kepada Tuhan. Jadi di situ ada tertulis, In God we trust. Ya, saudara bisa lihat di situ ada tulisan di lembaran uang Amerika, In God we trust. Nah, ini memiliki makna bahwa dikatakan di sana bahwa ini mengingatkan kepada penduduk Amerika dan juga kepada penduduk dunia bahwa kapanpun di dunia ini kita tidak boleh menaruh kepercayaan yang terlalu berlebihan kepada uang atau kepada bisnis atau dalam bisnis atau kepada politik, tetapi hanya kepada Allah saja yang dapat dipercayai sepenuhnya. Kalau kita perhatikan di situ, saudara, dalam Mazmur juga Daud atau Raja Daud memberikan suatu pernyataan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia berkata, jika hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi pada hari ini, trusting God for tomorrow mengingatkan kita supaya kita mempercayai Tuhan saja dan membuat hati kita melekat kepada Dia. Nah, ini dalam hubungannya dengan trusting God for tomorrow atau mempercayai Tuhan untuk masa depan kita, apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita? Ada 3 perbandingan yang Yesus mau tunjukkan kepada kita yang menyatakan untuk menyadarkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia adalah Allah yang memelihara kita terhadap kekhawatiran. Bahkan Dia adalah Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara, bahkan di dalam bisnis kita, di dalam keuangan kita, Dia adalah Tuhan yang menjamin semuanya itu. Itulah sebabnya Dia memberikan 3 perbandingan untuk menyadarkan kita. Yang pertama adalah kita lihat di Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Di situ Dia memberikan perbandingan antara manusia dan burung pipit. Di situ dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini adalah pengajaran Yesus setelah Dia mengajar mengenai memberi atau menyimpan harta di surga. Dia melanjutkan dengan berkata, pilih saya atau Mammon gitu ya. Dan juga di ayat 25 Dia melanjutkan berbicara mengenai kekhawatiran. Dan ini Dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang mengikuti Dia pada waktu itu, dan halayak banyak yang mengikuti Dia pada zaman itu, yang terlalu fokus pada apa yang mereka khawatir akan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka minum, dan juga khawatir akan masa depan yang tidak jelas. Karena memang pada waktu itu mereka sedang berada di bawah penjajahan daripada bangsa Roma yang membuat masyarakat waktu itu serba kekurangan, kelaparan, dan memiliki masa depan yang tidak jelas.
Itulah sebabnya fokus mereka itu selalu khawatir akan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, dan juga khawatir akan masa depan mereka. Nah, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita juga pada hari ini? Jadi dalam keadaan dan situasi yang kita alami, mungkin saat ini kita sedang dalam kekurangan, sakit, bahkan tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa saudara dan saya lebih berharga daripada burung-burung di udara. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Meskipun Tuhan tidak langsung datang ya, tapi burung itu berusaha terbang ke sana, terbang ke sini untuk mencari makan ya. Demikian pun juga Tuhan memberi kita pekerjaan yang terbaik, usaha kita yang terbaik, kita masih bisa berusaha pada hari itu adalah bukti bahwa Tuhan memelihara saya dan saudara. Saudara perhatikan kata bukankah. Ini adalah satu pertanyaan sekaligus pernyataan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa waktu Musa meragukan kekuasaan Tuhan pada waktu itu. Pada waktu itu Allah mendatangi Musa di semak yang bernyala untuk mengirim dia atau meminta dia untuk pergi ke Mesir, membebaskan bangsa Israel dari tekanan atau perbudakan yang dilakukan oleh orang Mesir. Lalu apa kata Musa kepada Tuhan? Dia berkata, Tuhan, aku ini orang yang tidak pandai berbicara. Aku ini adalah orang yang berat lidah. Mana mungkin saya bisa menghadap Raja Firaun yang begitu hebat. Karena bangsa Mesir itu adalah bangsa yang begitu besar pada waktu itu. Lalu Tuhan memberikan pertanyaan ini, bukankah aku yang menciptakan lidah manusia? Bukankah aku yang membuat orang menjadi mendengar dan juga membuat orang menjadi tuli? Bukankah aku yang membuat orang menjadi buta dan juga menjadi melihat? Aku ini Tuhan, yaitu Allah Israel. Itulah yang dikatakan Tuhan oleh kepada Musa pada waktu itu, yang meragukan Allah di tengah situasi yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus mengajar ini, dia mengulang perkataan ini lagi. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung di udara? Allah yang sama, yang memanggil Musa, dan Musa juga khawatir akan Tuhan, akan kemampuannya, adalah Allah yang memperlengkapi dia. Dan juga Allah yang sama yang mendatangi saudara pada hari ini, dan saya, dalam situasi yang kita alami, dia memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan kepada kita. Bukankah aku ini Allah yang telah engkau percayai? Bukankah aku ini Allah yang telah memelihara engkau sampai pada detik ini? Meskipun dalam situasi ini Tuhan yang adalah Tuhan yang sama, yang mengajar Musa, yang menyuruh Musa adalah Tuhan yang sama juga yang kita sembah hari ini. Dia mendatangi saudara dimanapun, dalam sebagai keluarga, sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dia berkata, bukankah aku Tuhan yang telah mati bagi engkau di atas kayu salib dan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan kepada engkau. Jadi perbandingan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjauhkan kita dari kekhawatiran adalah Tuhan membandingkan manusia dengan burung pipit atau burung-burung di udara. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini Allah kita mendatangi saya dan saudara dengan berkata dan menyatakan, bukankah aku ini adalah Allah-Mu? Dia adalah Allah yang memelihara saya dan saudara di tengah pandemik ini. Jika kita masih bisa makan nasi pada hari ini, jika kita bisa masih memegang uang pada hari ini, itu karena Tuhan masih memelihara saya dan saudara, masih memperhatikan kita, sama seperti dia memperhatikan burung-burung di udara. Hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada kita menyangkut mempercayai Allah untuk hari esok. Dia membandingkan, yang kedua adalah janda miskin dan orang kaya. Di Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi menarik untuk diperhatikan bahwa cerita mengenai persembahan janda ini adalah diawali oleh Yesus sedang mengecam orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat yang memeras orang miskin, yang mencari kekayaan dengan memeras orang lain, dan juga meskipun mereka melayani Tuhan, mereka seolah-olah melayani untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan juga diapit atau ditutup dengan murid-murid atau orang-orang membawa Yesus untuk melihat bait Allah yang sangat megah, yang didirikan dengan uang yang begitu banyak, dengan ukiran-ukiran yang mahal. Dan Yesus tidak menarik atau memberi perhatian kepada itu. Yesus tidak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada saat itu kepada dia mengenai bait suci. Bahkan Yesus berkata, kamu tidak akan melihat bangunan ini dan dia akan hancur, bahkan satu batu pun tidak akan terletak di atas satu batu yang lain. Jadi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membangga-banggakan harta yang mereka miliki, membangga-banggakan bait Allah pada saat itu. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus memberi perhatian kepada cara orang memberi. Bahkan dia memperhatikan persembahan daripada janda yang miskin ini, yaitu 2 peser. Ya mungkin hari ini ya kalau kita lihat yang paling kecil daripada uang rupiah sekarang adalah 25 rupiah. Sampai 100 rupiah itu ya nggak ada apa-apa. Kalau kita mau pakai beli 100 rupiah itu ya mungkin dipakai beli pakai apa namanya, nggak ada yang kita dapatkan gitu ya. Nah mungkin kecilnya uang seperti itu kali pada waktu itu. Nah perhatikan apa yang Yesus katakan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, apa yang membuat Yesus terkesan dengan pemberian daripada janda ini? Yaitu pengorbanan daripada janda ini yang tidak mempedulikan apa yang dia akan makan, apa yang akan dia minum, apa yang akan dia pakai. Dia lebih mengutamakan Tuhan. Dia memberikan yang terbaik meskipun dari seluruh nafkahnya yang dia miliki pada saat itu. Jadi itulah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi seberapa besar, nah pertanyaannya bagi kita, seberapa besar apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan dengan pengorbanan yang kita berikan. Sudahkah kita memberikan, bahkan kita berkata bahwa inilah pengorbananku yang terbesar bagi Tuhan, bagi kerajaannya. Sama seperti yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dia memberi lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada waktu itu. Yaitu seluruh hidupnya. Artinya dia mempercayai Allah untuk masa depannya. Masa depan keuangannya, masa depan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Dia mengorbankan itu lebih daripada kehidupannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah punya pengalaman-pengalaman, cerita-cerita di mana kita sudah mengorbankan banyak hal, harta kita, waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya siapapun kita hari ini, pasti sudah kita menabur yang paling banyak dan kita mengalami berkat yang besar dalam kehidupan kita. Itu pasti kita punya cerita masing-masing di mana Tuhan melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Itulah di mana Tuhan menghargai pengorbanan saya dan saudara. Pada waktu saya di Kupang, pada waktu itu saya pengen sekali karena ada youth camp di Bali, saya mau anak-anak muda bisa ikut di Bali. Setelah kita mencari uang dengan penggalian dana,
Lalu dananya juga tetap kurang karena harus naik pesawat dari sana. Hal yang paling berharga yang saya miliki pada waktu itu adalah laptop saya atau notebook saya. Saya baru selesai mengkreditnya, kira-kira jatuhnya itu 5 juta. Dan itu sudah hampir sudah selesai. Dan karena tidak ada uang, saya menjualnya dengan harga yang murah, yaitu 1 juta pada waktu itu. Laptop notebooknya masih baru, saya juga jarang memakainya. Dan saya memberkati anak muda untuk bisa mereka datang ke sini dan bisa mereka menjadi pemimpin di sana pada waktu itu. Dan luar biasanya Tuhan melakukan. Saya tidak pernah memikirkan balasan dari Tuhan, tapi apa yang menjadi pengorbanan yang saya pernah lakukan ya. Tuhan menggantikan, ada orang yang mengirimkan 3 set komputer pada waktu itu. Yang masih baru dan 1 laptop yang baru. Dan itu sangat luar biasa, di mana Tuhan mengingat dan melihat apa yang sudah saudara korbankan bagi kerajaan Allah. Sama seperti wanita atau janda miskin ini, Tuhan perhatikan hal yang terkecil yang kita lakukan bagi dia. Itulah Allah kita, Allah yang memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir yang saya mau bagikan, Tuhan membandingkan dengan apa sih untuk mempercayai dia untuk masa depan kita, masa depan keuangan kita, masa depan mungkin untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga, dia membandingkan mengenai kaisar dan Tuhan. Matius pasal 22 ayat yang ke-19 sampai 21, di situ dikatakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi dari cerita ini, Yesus sedang dicobai oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu, apakah kita harus memberi pajak kepada kaisar? Lalu Yesus memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dia berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, berikanlah kepada kaisar hal-hal yang menjadi milik kaisar, dan kepada Allah hal-hal yang menjadi kepunyaan Allah. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa ketika Yesus sedang menunjuk, atau Yesus sedang menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak mengasihi, menghormati, dan melayani Tuhan dengan harta kita, maka kita pasti akan melayani, mengasihi, dan menghormati yang lain dengan harta kita. Artinya bahwa dari apa yang kita miliki atau dapatkan, ada yang menjadi bagian daripada manusia atau kaisar atau kebutuhan kita, ada yang menjadi bagian daripada Tuhan. Jadi kalau kita luruskan ya, kalau kita bisa berbicara secara sehari-hari ya, di situ dikatakan berikanlah uang yang menjadi milik kaisar, dan juga berikanlah uang yang menjadi milik daripada Tuhan. Itu mungkin terjemahan bebasnya gitu ya. Saya akan ada satu cerita mengenai seorang anak muda yang bernama James di Amerika Serikat. Dia menulis suatu pernyataan ya. Dia menulis suatu pernyataan yang berkata, seorang pemuda bernama James memiliki sebuah keinginan untuk menjadi seorang pengusaha keju yang kaya dan terkenal di dunia. Ia memulai usahanya dengan sebuah kereta kecil dengan kuda poninya yang diberi nama Paddy. Setelah membuat keju, James segera memuatnya di kereta kuda itu dan berkeliling di kota Chicago pada waktu itu untuk menjual dagangannya ini. Berbulan-bulan dia melakukan hal itu, tetapi dia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Dia telah bekerja begitu keras. Pada suatu hari si James ini
menarik kuda poninya dan dia berbisik kepada kuda itu, "Pedi, ada sesuatu yang salah. Kita mungkin melakukannya dengan tidak benar. Aku takut kita melakukan hal-hal yang sebaliknya dan prioritas kita tidak pada tempatnya. Mungkin kita seharusnya melayani Tuhan dan menempatkannya sebagai yang terutama dalam hidup kita." Pemuda itu mendorong keretanya pulang dan membuat sebuah perjanjian bahwa di sepanjang sisa hidupnya, ia akan melayani Tuhan terlebih dahulu, barulah kemudian dia bekerja atas dasar pimpinan Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, setelah kejadian itu, James melayani sebuah guru sekolah minggu di Gereja Baptis North Shore di Chicago dan berkata, dia punya perkataan seperti ini, "Saya lebih baik menjadi seorang awam atau biasa, itu orang awam atau orang biasa di sini daripada mengepalai perusahaan terbesar di Amerika. Dan pekerjaanku yang terutama adalah melayani Yesus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita pernah menggigit sepotong keju Kraft pada hari ini, meminum kopi dari Maxwell House, atau memakan pizza di Giorno, dan juga biskuit Oreo, itulah beberapa perusahaan yang dimiliki oleh anak muda yang bernama lengkap, yaitu James L. Kraft. Dia menerapkan Matius pasal 6 ayat yang ke-33 sampai 34 yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah khawatir akan hari esok, dan sebab hari esok adalah mempunyai kesusahan sendiri." Ada satu pernyataan daripada James yang saudara bisa lihat di situ. Ya, dia memberikan pernyataan. Dia katakan, "Investasi yang saya pernah buat, yang secara konsisten membawa keuntungan bagi bisnis saya, bagi saham yang saya lakukan adalah uang yang saya berikan kepada Tuhan." Jadi ketika dia bekerja, berusaha keras, tidak ada hasil yang dia dapat, dia mereview kehidupannya. Dan dia mulai melayani Tuhan, dan Tuhan melihat pengorbanan dia. Dan ini adalah yang sampai kita sekarang kita mengenal ada keju Kraft, itulah yang menjadi satu perusahaan yang terbesar yang dialami oleh James Kraft ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, trusting God for tomorrow mengajak kita atau mempercayai Allah untuk masa depan kita, mengajak kita untuk mengingat hal yang pertama tadi yang saya katakan adalah bahwa kita ini lebih berharga daripada burung-burung di udara. Yang kedua adalah bahwa Tuhan melihat pengorbanan saya dan saudara saat saudara memberi. Dan yang terakhir adalah ada yang menjadi bagian Tuhan di dalam harta kita, ada yang menjadi bagian manusia di dalam harta kita, dan ada yang menjadi bagian Tuhan di dalam apa yang kita miliki. Kristus telah mati bagi kita dengan membayar harganya yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar bagi saya dan saudara. Dan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Di situ dikatakan Yesus berkata, "Sudah selesai, tetelestai." Dia sudah menyelesaikan persoalan kita di atas kayu salib, dan dia menjadi Tuhan yang hidup bagi kehidupan kita yang kita percayai hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita mempercayai Tuhan saja untuk hari esok di tengah pandemik yang tidak menentu ini yang kita tidak tahu. Ingatlah bahwa saya dan saudara itu lebih berharga daripada burung-burung di udara. Yang kedua adalah Tuhan melihat pengorbanan saya dan saudara saat saudara memberi. Dan yang ketiga bahwa ada yang menjadi bagian manusia dan ada yang menjadi bagian Tuhan di dalam uang yang kita atau harta yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat kami
bahwa masa depan ada di dalam tangan Engkau. Seperti satu pujian, ku pandang hari esok dengan penuh pengharapan, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup, meskipun di tengah pandemik ini kami terus percaya kepada Engkau. Kami ini lebih berharga daripada burung di udara. Karena Engkau menciptakan kami serupa dan seturut dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membayar harga yang mahal di atas kayu salib. Bahkan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar dari kami untuk Engkau. Karena Engkau Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan. Berkati seluruh jemaat dalam situasi dan keadaan yang mereka alami pada hari ini. Mereka terus mempercayai Engkau dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.